Wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh keberkahan ini kembali Allah hadirkan kita di Masjid Al-Murrah ini dengan berbagai kenikmatan yang utama yaitu nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan sehingga kita tetap bisa diringankanlah kita menuju Masjid Al-Murrah ini yang insyaallah sama-sama akan melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita semua yang berkumpul pada siang hari ini. Semoga terus dicintakan dengan sunnah-sunnah beliau dan kita dimudahkan melaksanakan sunnah-sunnah beliau sehingga kita bisa digolongkan menjadi umat beliau yang insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum khatib menimbar, saya mewakili dari pengurus Masjid Al-Murrah akan menyampaikan beberapa informasi. Untuk yang pertama, mengenai kas keuangan Masjid Al-Munawwarah. Untuk pemasukan infak Jumat yang lalu, 5 September 2025, terkumpul sebanyak Rp4.050.000. Untuk infak harian di pekan pertama bulan September sebanyak Rp3.790.000. Sedangkan infak Baitul Mal di minggu ini sebanyak Rp1.200.000. Dan infak dari acara maulid sebanyak Rp385.400. Sedangkan untuk pengeluaran operasional dan kegiatan masjid hingga siang ini berjumlah sebanyak Rp5.739.500. Pengeluaran untuk pembangunan masjid sebanyak Rp1.825.000. Dan pengeluaran Baitul Mal hingga siang hari ini berjumlah sebanyak Rp1.709.000. Jadi saldo operasional kegiatan masjid hingga siang ini berjumlah sebanyak Rp85.139.276 dan saldo dana pembangunan masjid sebanyak Rp89.031.923 dan saldo Baitul Mal sebanyak Rp3.022.899. Sekali lagi seluruh pengurus Masjid Al-Murrah ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudi menitipkan harta terbaiknya. Semoga apa yang kita titipkan di Masjid Al-Murrah ini Allah gantikan dengan rezeki yang lebih banyak dan berberkah. Dan bila sama-sama kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada para jamaah tersebut. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk petugas sholat Jumat pada siang hari ini, khatib insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Syukur yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Untuk imam-imam Masjid Al-Murrah, Ustaz Abdul Wahab SHI dan Nabilal Ustaz Aldianto. Sekedar informasi kepada seluruh jamaah bahwasanya setiap harinya di Masjid Al-Murrah ini selalu mengadakan kegiatan rutin yaitu kajian ba'da sholat subuh. Kepada para jamaah yang punya keluangan waktu, marilah kita sama-sama hadiri majelis ilmu tersebut. Semoga apa yang dituturkan guru-guru kita bisa kita ambil manfaatnya, bermanfaat pada diri kita, keluarga kita, dan insya Allah bisa kita tularkan saudara muslim yang lainnya. Dan juga jamaah sekalian yang mungkin berhalangan hadir, kajian ini bisa disaksikan di live Facebook dengan alamat Masjid Al-Murrah Anggrek Sari. Demikian beberapa informasi yang disampaikan kepada jamaah yang hadir duluan. Marilah kita sama-sama raih pahala yang lebih sempurna dengan mendapati sop-sop depan, karena sop depan masih kosong dan alangkah sayangnya jika kita sudah hadir duluan tapi menempati sop belakang, karena sop depan lebih utama dari sop belakang. Dan juga jamaah sekalian yang masih dalam perjalanan bisa memasuki sop depan, tidak melangkahi jamaah sekalian. Dan juga jamaah sekalian mohon dicek kembali untuk handphone atau mungkin alat komunikasi yang lain untuk sementara bisa dinonaktifkan atau bisa dipindahkan ada getar agar menambah kekhusyuan dan ketenangan sholat Jumat kita pada nantinya. Demikian beberapa informasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغون، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الكريم الودود، إله الواحد المعبود الذي خلق كل وجود. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبك ورسولك ونبيك سيدنا ومولانا محمد خير المولود، وعلى آله وأصحابه الركع السجود، والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الموعود. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
Hibbai wa ikhwanil kiram, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bertakwalah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua titah perintahnya sampai kita betul-betul layak dan pantas menjadi hambanya yang mendapatkan ridha dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi, menghindari dan meninggalkan akan segala apapun saja yang menjadi larangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kita betul-betul layak dan pantas untuk selamat daripada murka dan siksa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap doa dan munajat yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita simpulkan bahwa ja'alallahu wa iyyakum min ahli sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Sehingga dengan nilai-nilai ketakwaan yang senantiasa kita upayakan, kita semua tanpa terkecuali termasuk di antara hamba-hambanya yang bahagia, selamat dunia hatta akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hibbai wa ikhwanil kiram, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Adapun tema khutbah Jumat kita di siang hari yang mulia ini, sebagaimana telah ditetapkan oleh Persatuan Mubalik Kota Batam, yaitu membangun peradaban Islam dengan ilmu dan takwa. Hibbai wa ikhwanil kiram, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sejenak bersama-sama mari kita renungkan kembali akan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Al-ayah. Di balik penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita sebagai hambanya, sebagai seorang muslim dan mukmin, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama antara mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka-mereka yang tidak berilmu? Apakah sama kiranya antara orang yang tahu dengan orang yang bodoh? Maka logika akal sehat kita sudah barang tentu dapat mampu menjawab dari pertanyaan tersebut, tentu tidak sama dan tidak akan pernah sama. Sementara dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan, mengangkat beberapa derajat dua golongan di antara hambanya. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, walladzina utul ilma darajat. Adapun yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah makalah mengatakan, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Orang alim atau orang yang berilmu kabir, besar, tinggi nilainya di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Wal jahilu saghirun, pun sebaliknya orang yang jahil atau orang yang bodoh, saghir, kecil, rendah nilainya di hadapan Allah dan juga di hadapan sesamanya. Ada sebuah kisah yang menceritakan, mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita, di mana pernah terjadi muskilat yang dialami oleh Syekh Man'us Al-Maghribi. Pada waktu itu dihadiri oleh ulama-ulama besar lintas madhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Fa'tarada qawlu Syafi'i, idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhar. Singkat cerita, berkatalah di tengah-tengah diskusi atau bahsul masail pada waktu itu, Imam Syafi'i berkata, idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhar. Apabila ada syarat masuk kepada syarat yang lain, maka tidak akan pernah mencetuskan suatu hukum illa kecuali dengan terlebih dahulu bitaqdimil muakhkhar, harus terpenuhi
syarat yang kedua. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh beliau Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, para ulama-ulama besar terdiam, saling toleh menoleh, saling bertanya antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka mengatakan, lam nara hadzal qawla dalilan fi kalamil Arab. Wahai Imam Syafi'i, kami tidak pernah melihat dan kami tidak pernah mendengar akan apa yang telah engkau katakan tadi dalilan sebagai acuan dalil fi kalamil Arab, pada peradaban atau pada perkataan orang-orang Arab pada waktu itu. Sehingga beliau Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sebagai perumpamaan dan contoh, in kanat idza qulta li zaujika, sebagai contoh bahwasanya idza dakhaltid dar fa anti taliqun. Beliau mengatakan sekali lagi sebagai sebuah contoh, yaitu jika seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, idza dakhaltid dar, apabila engkau masuk ke dalam rumah, fa anti taliqun, maka pada waktu itu engkau telah aku talak. Maka selama seorang istri di sini belum masuk ke dalam rumah, maka talak tidak akan pernah terjadi. Singkat cerita, ada seorang anak kecil bernama Imam Hamdan pada waktu itu. Dengan lantang, dengan tegas, lugas dan jelas, beliau mengatakan, ma qalahu Syafi'i huwal haqq. Apa yang telah dikatakan oleh beliau Imam Syafi'i itu adalah hak, benar adanya. Kemudian para hadirin yang terdiri daripada ulama-ulama besar itu menoleh secara bersama-sama dari mana arah suara itu datang. Ternyata dari seorang bocah yang bernama Imam Ibnu Hamdan. Fazajarahun nasu min kulli janibin li sughrihi. Maka para hadirin, para peserta yang ikut pada pembahasan atau majelis ilmu atau bahasil masail pada waktu itu menghalangi, menghalau dan mengusir Imam Ibnu Hamdan yang waktu itu masih kecil. Faqala Syekh, kemudian Syekh Man'us Al-Maghribi, beliau mengatakan, da'uhu, wahai saudaraku, wahai para alim, para ulama, biarkan ia berpendapat, biarkan ia berbicara, biarkan ia mengajukan pendapatnya. Falaisa bainana wa bainal haqqi khusumatan, karena sesungguhnya antara kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang mukmin yang beriman kepada Allah, wal bainal haq, dengan yang hak, dengan yang namanya itu kebenaran, tidak ada yang namanya perdebatan, permusuhan, pertengkaran. Wa min khususiyatina qabulul haqqi walau min saghirin. Beliau melanjutkan, wahai saudaraku, wahai para alim, para ulama, ketahuilah dan sadarilah bahwa termasuk di antara salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat Islam, qabulul haqq, mau menerima kebaikan dan kebenaran walau, meskipun min saghirin, datangnya dari anak yang masih muda, meskipun kebenaran itu datangnya dari anak kecil. Berbeda halnya dengan apa yang pernah sama-sama kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba yang sangat luar biasa di hadapan Allah, memiliki hamba yang istimewa di hadapan Allah. La ya'sunallah, hamba yang istimewa ini tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan hamba yang istimewa ini apapun yang diperintah oleh Allah dia senantiasa patuh, taat tanpa syarat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ia? Ia adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang dimiliki oleh malaikat tersebut, yusabbihunallah wa yuqaddisuna. Mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak, hanya mengandalkan senantiasa bertasbih dan mensucikan kepada Allah. Lahirlah kecemburuan sehingga para malaikat itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menciptakan khalifah daripada golongan umat manusia, yakni Nabiullah Adam beserta anak keturunannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wahai malaikat,
jikalau memang benar kalian merasa lebih hebat, lebih mampu daripada hambaku, daripada golongan manusia yang yakni dalam hal ini adalah Nabiullah Adam, ambiuni bi asma'i haula. Maka tolong malaikat sebutkan apa yang telah aku ajarkan kepada Adam tadi. Dan pada saat itu barulah malaikat sadar dan betul-betul menyadari seraya ia mengatakan sebagai jawaban mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau Allah Subhanahu wa taala. La ilma lana, kami tidak tahu apapun illa kecuali ma 'allamtana, segala apa yang memang pernah telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui, maha memiliki ilmu, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Maka dengan demikian ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Oleh karena itu tidak boleh tidak, harus dan wajib hukumnya bagi kita mau tidak mau untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu, karena belum pernah ada sejarah yang menceritakan seorang manusia yang begitu terlahir dari rahim ibundanya yuladu aliman, dia terlahir menjadi orang alim, dia terlahir menjadi orang yang hebat, dia terlahir menjadi orang yang pandai. Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilun, dan sadarilah bahwa orang yang berilmu dengan orang yang jahil itu tidak sama, yakni berbeda. Hibbai wa ikhwal kiram hadirin jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah seumpama cahaya yang dengan cahayanya itu menerangi setiap langkah-langkah manusia di dalam menjalani kehidupannya untuk menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya tersebut dapat mampu menyelamatkan para umat manusia dari kehilangan arah atau tersesat, dan dengan cahaya itu dapat mampu mengantarkan kita untuk menuju kemana sih sejatinya kita akan sampai, atau tujuan manakah yang akan sedang ingin kita tuju. Sehingga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan tambih sekaligus targhib kepada kita umatnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, siapa yang menghendaki akhirat, fa alaihi, wajib baginya dengan ilmu. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ilmu adalah merupakan satu-satunya kata kunci atau kunci jawaban dari semua tanya, dari semua persoalan dunia dan akhirat. Hibbai wa ikhwani kiram hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Membangun peradaban Islam dengan ilmu. Islam tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan ilmu. Dan yang kedua, membangun peradaban Islam dengan ilmu dan taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh." Kata Allah, seandainya penduduk bumi ini betul-betul beriman, wattaqau, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti lafatahna, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan yang datang dari langit serta datang dari bumi. Sebagai evaluasi untuk kita semua, yang pertama adalah, sudahkah lembaga-lembaga pendidikan di atas muka bumi ini, wabil khusus di negara kesatuan Republik Indonesia, betul-betul sudah dapat mampu menjadi cahaya, menjadi tongkat untuk mengantarkan setiap langkah kita, yuqarribuna ilallah, yang dapat mampu mengantarkan kita untuk lebih dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau belum? Sementara beliau Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqan, bahwa awal pertama kali yang wajib berlaku pada setiap insan, yang wajib berlaku pada umat manusia adalah ma'rifatul ilah, kenal, tahu kepada ilahnya, kenal, tahu kepada Rabbnya, kenal dan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan
ilmu yang selama ini kita pelajari hanya berhenti kepada intelektualitas atau hanya berhenti pada sebatas kemampuan, namun belum cukup mampu mengantarkan kita untuk lebih kenal dan lebih dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk dari apa yang sangat dikhawatirkan oleh beliau baginda Rasul, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya semakin bertambah dan terus bertambah, namun walam yazdad hudan, tidak bertambah mendapatkan hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, sejatinya dia tidak akan bertambah kecuali hanya akan bertambah jauh dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmunya tidak bermanfaat, artinya ilmunya tidak mendatangkan keberkahan dan ilmu melaknat kepada dirinya. Atau yang kedua, wabil khusus umat muslim, wabil khusus di negara kesatuan Republik Indonesia, fenomena akhir-akhir ini terjadi penjarahan, pembakaran di mana-mana. Kira-kira apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Apakah kita sebagai umat muslim telah betul-betul sadar atau menyadari atau bahkan kita sedang bermimpi bahwa ketika seorang hamba dimanapun ia berada membawa nilai-nilai kesadaran, dia dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar bahwa dia sedang dilihat dan disaksikan, dipantau oleh Allah, sudah barang tentu dia akan tetap istiqomah bijuhdihi wa taqatihi, sekuat mungkin untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang keduanya masih belum maksimal, belum ada kata terlambat untuk memperbaiki ilmu yang kita pelajari, untuk memaksimalkan diri agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, yang betul-betul bertakwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga membangun peradaban Islam dengan ilmu dan takwa dapat dan betul-betul terwujud. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri fa'tabiru ya ulil absar. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibika wa rasulika wa nabika sayyidina maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabi sadati al-abrar wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببته ولا تجعل حسناتنا حسنات من أغضبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.